Hai, ketemu lagi di channel aku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, kembali aku akan nge-review salah satu produk terbaru. Ini dari salah satu brand yang aku memang belum pernah nyobain untuk lip tintnya ya, yaitu dari Sassy yang berkolaborasi dengan Lula Lava Lip Tint. Di sini ada dua varian shade, yaitu Lovesick sama Desire. Jadi nanti aku bakal kupas tuntas ya pastinya di videoku. Mulai dari packagingnya, udah gitu teksturnya seperti apa, sampai ke hasilnya kayak gimana nih dipakai di bibir aku. Dan juga yang paling penting tes ketahanannya. Buat kalian yang mungkin udah nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan sekarang langsung masuk aja ke packagingnya. Kalau di sini bisa dilihat sih ada kayak dua varian warna gitu. Yang satu lebih warna pink, yang satu warna ungu tapi masih tergolong soft gitu ya. Di bagian depan ini ada nama produknya Sassy X Lula Lava yang terdiri dari dua shade warna. Tadi yang udah aku sebutkan juga. Udah gitu di sini bagian bawahnya langsung tertera untuk netonya ada 5,5 gram. Kemarin sih aku beli harganya sekitar kalau nggak salah 100 ribuan berapa gitu. Untuk detailnya nanti langsung akan aku tulis. Atau kalian bisa cek di kolom deskripsi ya, udah ada link harga terupdate-nya. Terus untuk bagian yang lainnya, kalau aku lihat di sini ada detail ingredients. Akan aku kasih lihat zoom-nya aja. Lumayan kecil, semoga bisa kelihatan dengan jelas. Di bagian lainnya ini terdapat kandungan-kandungan daripada si lip tint, yaitu yang pertama ceramide, hyaluronic acid, dan juga UV defense. Kalau dilihat dari kandungan-kandungannya tuh ini kayak yang bisa melembabkan bibir gitu nggak sih? Dan gitu ada kandungan UV protection-nya juga. Jadi bisa melindungi bibir dari paparan sinar matahari. Kalian nggak perlu takut kalau misalnya lagi banyak aktivitas di luar ruangan ya. Dan untuk produknya dari Sassy ini pastinya sudah ada nomor BPOM-nya, jadi aman juga buat kita pakai. Dan aku akan kasih tunjuk dari segi detail package dalamnya. Ini mengingatkan aku sama salah satu lip cream lokal ya yang dulu pernah muncul dari Purbasari. Jadi memang bentukannya kotak kayak gini. Di bagian bawah glossy bening, kita bisa langsung lihat untuk dua shade warnanya. Dan tutupnya warna hitam kayak gini. Udah gitu di bagian atas ada logo dari brandnya ya. Dan selain nama brandnya, di bagian bawahnya juga sudah tertera nih untuk dua shade warnanya yang Lovesick sama Desire. Nanti kita akan langsung lihat aja ya kayak gimana untuk warna-warnanya. So, tanpa berbasa-basi, kan udah penasaran sama dua varian warna ini? Aku akan mulai dari shade yang Lovesick terlebih dahulu. Seperti biasa, dikasih lihat aplikatornya ya. Di sini dia kayak aplikator-aplikator lip cream pada umumnya yang aku suka. Karena memang di bagian ujungnya lancip, ada sisi miringnya. Udah pasti sini bakal nyaman waktu diaplikasikan di bibir. Membingkai di pinggiran bibir yang sempit, kalau aplikatornya presisi sih oke ya. Secara kelihatan di packagingnya sih dia kayak warna-warna nude peach ya. Tapi setelah aku swipe di tangan aku, menurut aku sih ini teksturnya lebih ke gel. Udah gitu dari pigmentasi nggak terlalu intens dan warnanya sih nggak yang nude banget. Dia kayak warna peachy tapi ada percampuran dengan pinkisnya gitu. Gak sabar ya pengen langsung aku pakai di bibir. Memang sih satu kali swipe kelihatan dia peachy orange, tapi lama-lama ada percampuran dengan pinknya. Dan tadi kan waktu kalian lihat di swipe di tangan itu nggak terlalu intens ya. Jadi untuk kalian yang punya tipe pinggiran bibir gelap kayak aku, perlu dicelup lagi barulah diaplikasikan lagi. Cuman ini teksturnya sih tergolong ringan menurut aku. Jadi aku layer nggak masalah, nggak kerasa yang berat juga. Untuk finishnya sendiri bisa dibilang ini semi matte yang masih ada glow-nya gitu. Tadi kan di awal dia kelihatan yang lembab ya. Karena kandungan-kandungan skincare-nya tadi, setelah udah lama-lama ngeset di bibir, dia tuh kayak lebih ngeset matte aja, walaupun masih sedikit glow ya. Terus setelah udah ngeset kayak gini, juga nggak memperjelas garis bibir aku. Menurut aku masih kayak kelihatan yang smooth aja di bibir. Terus waktu aku coba cium di tangan aku, wow, ternyata ini transfer proof. Nggak nempel sama sekali di tangan, jadi aman ya kalau misalnya kalian pakai masker, makan ini itu, minum, itu tuh nggak akan terlalu gampang luntur. Seperti ini, shade yang Lovesick dipakai di bibir aku auto kelihatan fresh ya makeupnya, karena memang ini kayak warna-warna orange pinkish, yang masih bisa cocok di semua skin tone karena nggak neon sama sekali, nggak terlalu gelap ataupun terlalu pucat. So aku yakin sih warna yang ini bakal jadi best seller. Dan aku akan coba hapus menggunakan micellar water. Menurut aku beberapa kali swipe dia udah luntur.
Tapi sepertinya ada stain tipisnya gitu ya di bibir. Nanti kita akan lihat setelah dipakai tes ketahanan kayak gimana. Terus sekarang masuk ke shade yang kedua ya. Aku akan swipe di tangan dulu. Ini tuh hintnya kayak warna-warna pink tapi agak mauve gitu. Jadi pink keunguan. Yang sepertinya masih kelihatan natural. Jadi pas dipakai di bibir hasilnya kayak gini. Ini salah satu warna yang kalau misalnya kalian punya pinggiran bibir gelap kayak aku atau tipe bibirnya gelap biasanya akan masuk. Karena warnanya tuh mirip-mirip gitu loh, kayak pink agak keunguan yang langsung nyatu aja dengan bibirku. Dari segi pigmentasi sama, dia perlu 2 kali celup baru bisa mengcover. Dan bener, aplikatornya ini nyaman banget, jadi waktu kita ngebingkai bibir, hasilnya bisa lebih rapi. Dan kayak gini ya, untuk shade yang di side di bibir aku bener-bener, ini tuh warna-warna pink mauve yang menurut aku nggak terlalu gelap. Jadi masih cukup natural, bisa dipakai wearable buat sehari-hari gitu. Tapi memang setelah aku pakai lama, menurut aku dia agak oksidasi ya. Kayak ada percampuran warna abunya gitu di bibir aku. Aku kurang suka sih. Lebih bagus waktu awal pakai tadi, kelihatan fresh aja pinknya. Sekarang agak menggelap. Walaupun sih ini tetap masih kelihatan natural ya, nggak yang jadi ungu gelap banget. Dan itu tadi untuk swatch 2 warna dari Sassy X Lula Lava Lip Tint-nya. Kira-kira dari 2 warna ini mana nih favorit kalian? Bisa dong komen-komen di bawah. Kalau menurut aku sih sebenarnya dua-duanya aku suka ya, karena memang sama-sama natural. Cuman karena dia agak sedikit oksidasi, kayaknya aku lebih milih di shade yang Love Sick-nya. Tadi warna orange pinkish-nya tuh masih aman menurut aku walaupun sudah agak menggelap. Dipakai di semua skin tone aku rasa juga bakal cocok. Bahkan dari tadi aku swatch tanpa menggunakan makeup ya. Di sini aku cuman ngalis sama area bawah mata aku, nuda-nuda aku cover pakai concealer aja. Nih, hasilnya bener-bener cakep. Dan sekarang adalah saat yang ditunggu, tes ketahanan. Mungkin kalian penasaran untuk ketahanannya kayak gimana, karena emang lip tint-nya udah datang kemarin. Aku udah pakai di hari yang beda buat makan makanan berminyak. Selalu ya kalau misalnya lip tint tuh kita harus makannya yang berminyak. Jadi kemarin aku sempat coba ini seblak ala Mamang Rafael yang udah viral di TikTok, tapi di situ agak sedikit aku modifikasi karena aku kasih gula sama kecap. Biar lebih masuk aja sih di lidah aku. Dan ternyata memang enak, aku makan pakai nasi, udah gitu ada sayurannya juga, nggak cuma dicemil ya. Lumayan, biar nggak usah beli makan siang. Seperti biasa aku nggak akan makan cantik, nanti aku akan update hasilnya kayak gimana. Oke, ini aku udah selesai makan. Kalian bisa lihat sendiri, sebenarnya di bagian tengah tuh udah lumayan banyak hilang ya ternyata. Tadi aku makan seblak memang agak berminyak dan di situ kelihatan agak bolong gitu. Walaupun ada stain pinkish tipis, cuman kayak udah kelihatan hilang aja gitu. So bisa dibilang sih memudarnya kurang cantik karena kelihatan bolong. Jadi kalau misalnya kalian mau makan makanan berminyak, aku rasa sih butuh bawa untuk lip tint-nya. Biar bisa langsung di touch up aja kalau misalnya lumayan banyak hilang. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya. Sejauh ini aku menggunakan Sassy yang Lula Lava Lip Tint. Menurut aku sih yang pertama dari segi teksturnya sebenarnya dia cukup ringan dan nyaman. Waktu diaplikasikan tuh lembab gitu di bibir. Udah gitu dari segi pigmentasi memang harus beberapa kali swipe. Kalau misalnya kalian punya tipe pinggiran bibir gelap atau bibir yang gelap kayak aku. Dan untuk warnanya sebenarnya keduanya sama-sama natural. Cuman setelah agak oksidasi yang di shade ini sih di aku kayak keunguannya lebih muncul gitu. Jadi lumayan gelap dibandingkan awal pakai. Terus untuk finishnya di bibir walaupun dia semi matte masih agak ada glownya sedikit. Udah gitu nggak memperjelas garis bibir. Jadi kayak smooth aja. Tapi setelah kita lihat tadi tes ketahanannya, lip tint-nya Sassy ini kurang tahan lama untuk makan makanan yang berminyak. Karena dia kayak langsung hilang gitu ya tadi di bagian tengah bibirnya. Dan kemarin aku juga udah sempet pakai sampai malam hari. Tuh kalian bisa langsung lihat ya warna bibir aku yang pinggir itu agak keunguan yang gelap gitu. Jadi lama-lama dia akan oksidasi berubah warna. Cuman waktu aku pegang-pegang bibir aku itu kayak masih nyaman aja. Nggak lembab tapi juga nggak kering gitu. Jadi menurut aku sih ini karena tadi memang ada kandungan-kandungan skincare seperti kolagen, udah gitu ada hyaluronic acid. Itu bisa lebih menghidrasi bibir. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai seharian masih aman. So sepertinya buat kalian yang punya tipe bibir kering masih bisa pakai. Dan setelah lihat review sampai ke tes ketahanan, kalau buat aku sendiri lip tint-nya Sassy ini
Belum jadi favorit aku ya, karena dengan harga yang segitu ternyata dia kurang tahan lama, masih luntur gitu kalau makan makanan berminyak. Mengingat aku memang tim yang gak suka touch up ya, kemana-mana tuh aku pakainya cuma sekali aja. So, aku lebih suka untuk lip tint, lip stain, ataupun lip cream yang lebih tahan lama. Tapi mungkin bisa beda-beda ya hasilnya di kalian. Setelah lihat review dari aku, kira-kira menurut kalian cukup worth to buy nggak nih buat kalian coba dan beli? Dan kalau misalnya ada yang sudah cobain, kayak gimana sih hasilnya di kalian? Bisa dong komen-komen di bawah. Akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya, bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!